Nih, sebelum closing nih, Bib. Jadi itu Sebelum artinya closing kok ente yang menentukan. Iya. Ini pertanyaan masih terjebak di 2025 ini. Sekarang 2026. Ini ada satu pertanyaan bagus banget karena 3 bulan pas gue direhab. Iya. Iya, bisik ke saya yang nanya. Nah, ini bagus banget nih. Oke. Dia tuh Japri aja deh nanti. kebetulan enggak, ini bagus banget dan Bagus ini- ya? Oke. So, dia Yakin ya, juga bagus ya. ya? Oke. Dia nanya gini, Bib. Wih, onak gitu ya, logir gitu ya. Kebetulan dia Chinese dan Buddhis, Bib. Nah, Oke. pertanyaannya bagus banget dan gue akhirnya berpikir, gue sering nonton acara lu tuh selama 3 tahun gitu. Ada yang nggak fair deh. Wah, apaan tuh? Duduk serius gini nih. Gini, kan Anda kan Abraham semua ya, kita kan keluarga Abraham ya. Iya. Satu rumpun lah. Nah, menurut keyakinan kita semua nih, Kristen, Islam, Yahudi, Katolik semua satu. Nah, agama kalian tuh nggak nganggap kita ya? Enggak ya, kita tuh nggak dianggap ya. Buddhis dan Hindu tuh tidak dianggap ya dalam Quran, Alkitab. Emang nggak dianggap ya, Nat ya? Sebenarnya Cara main lu gitu ya, gitu dia bilang. Nah, sampai segitunya. Nah, sumpah. Itu dia sadar ngomong gitu. Sadar. Oh, Nah, sadar. karena menurut Di tempat dia, rehat. menurut dia agama kita yang Abraham ini nggak fair karena nggak menganggap kita. Padahal di India umat Hindu berpuluh juta, di Cina. Iya. Berarti agama lu tuh emang nggak nganggap kita ya, nggak fair juga ya. Oke, itu berat, silakan. Berat tuh. Bib. sebenarnya istilah agama langit dan agama bumi itu bukan istilah dari agama itu sendiri. Itu istilah dari tokoh-tokoh agama belakangan. Jadi itu agama bumi, kita ini agama langit. Iya. Karena kita mendapatkan kitab suci dari langit. Jadi itu bukan istilah kita. Bukan istilah agama, tapi istilah sebagian sarjana-sarjana agama belakangan. Untuk kebutuhan penelitian secara fenomenologi. Jadi ada fenomenolog agama yang meneliti tentang bagaimana sih kehidupan umat beragama nih. Itu membuat istilah itu untuk memudahkan penelitian saja. Tapi kalau soal dianggapnya dalam Islam jelas. Pertama, lakum dinukum waliyadin. Apapun agamamu silahkan. Kamu jalani, kami lindungi, dan kamu adalah saudaraku sebagai sesama manusia. Dan yang kedua, jangankan dari agama, sekecil apapun. Tapi dari apapun, kalau memang ada kebaikan, kita suruh belajar. Kata Nabi Muhammad, setiap hikmah yang ada dimanapun, maka dia adalah harta karun yang harus kamu ambil sebagai seorang muslim. Jadi itu bukan istilah agama, itu hanya untuk kebutuhan penelitian secara antropologis dan fenomenologis. Tapi dia bener, emang dia tidak pernah disebutkan dalam Quran, dalam Alkitab, tidak pernah disebutkan. Nah ini, yang ketiga, kita nggak tahu. Bisa jadi tokoh-tokoh mereka, pencetus agama-agama itu, juga Nabi dan Rasul. Karena jumlah Nabi dan Rasul yang kita ketahui, itu hanya 25. Padahal ada ratusan jumlah Rasul dan ada ribuan jumlah Nabi yang kita tidak ketahui.